lagi mau minta memang biasanya karena ada di perut. Karena suka gigi kebanyakan pakainya yang gigi-gigi kan. Nah itu langsung sampai yang ini. Baik Pak, sudah cukup Bapak tengkurap kembali. Jadi begitu ya, jadi teknik diagnosanya harus nyambung tadi. Jadi nanti kita ini kalau kita secara konsep ilmiah secara tradisional itu ada benang merahnya. Jadi kita menerapi itu mantap gitu. Ya kita mantapnya itu ilmunya cukup jelas. Kemudian karena beliau itu ada sakit pinggang keluarnya, maka tentunya kita periksa dahulu ya. Kita periksa kira-kira sakitnya itu di mana ya. Gimana di sini? Atau masih ke bawah? Masih ke sini sakit tadi? Kalau ini? Sangat sakit. Kalau ditekan enak atau tambah sakit? Ditekan ini enak sakit enak atau sakit beneran? Hah? Sakit. Nah, kan begitu. Jadi konfirmasinya begitu. Kalau sakit enak sesuai dengan kondisi lidahnya, definisi. Nah nantinya juga sama Pak. Nanti kita lihat nanti pinggangnya, nah nanti pinggang ini biasanya juga lemah atau tidak ada nantinya. Nah nanti kita terapi sampai nanti pinggangnya ini muncul kembali jadi normal seperti yang lainnya. Nah itu keberhasilan terapi kita begitu. Jadi kalau terapi sudah kita terapi, kita cek nantinya. Kalau sudah kembali ya cukup. Tapi kalau belum berarti harus diulang. Jadi kita target terapi itu hasilnya jelas, lidah harus jadi lebih normal, lebih merah. Ya kalau lidah kita belum ya, ini kan harus teringat biar nanti teman-teman bisa langsung praktek. Nah kemudian sakit pinggang di sini kita tidak ingin tahu apakah ini juga sakitnya ini menjalar atau tidak. Karena biasanya pinggangnya lemah, nanti juga ada terjadi pergeseran tulang atau ada jepitan-jepitan saraf. Nah, kira-kira nyerinya menjalar sampai belakang atau tidak Pak? Sini kok. Maka sebelah sini. Oh kaki ya betul Pak. Daerah sini. Samping atau daerah sini? Atau hanya di sini saja jadinya? Sakitnya di sini saja atau ke belakang? Menjalar. Dilutut biasanya. Oh lutut. Mulai Ya. jalan jauh. Kayak gemporik. Iya, kalau dijawabnya dengan konsep kedokteran Cina memang ada. Ketika pinggang lemah, maka nanti lutut ikut lemah. Jadi pinggang sakit, lutut ikut sakit. Nah, ini biasanya nanti juga terjadi pada kebanyakan ibu-ibu. Jadi kalau sudah menopause, biasanya nanti sering sakit pinggang dan lutut. Kalau dijawab dengan konsep medis, karena kolesterol turun, maka makin tulangnya berkurang. Dan nanti otomatis nanti tulang yang menyangga tiangnya tubuh kita ya seperti ini. Yang sering nanti sakit apalagi obesitas. Nanti sakit juga sakit. Baik, itu teorinya, diagnosanya. Kemudian kita langsung ke apa ini? Terapi bukan terapi ya. Yang pertama langsung saja kita ulas pakai minyak. Minyak yaitu boleh minyak produk-produk yang lain boleh. Ya tergantung sponsornya. Kalau sponsornya ada bubut ya saya bilang bubut. Karena bubut dari sponsor ya saya tidak bilang. Oke, kemudian kita siapkan ini rasanya. Mau pakai sarung boleh, tidak pakai boleh. Ya, ini kita linting. Ini kalau tebal nanti masuk di ini, nanti nempel di sini, nanti akhirnya api ada di sini. Makanya dibuat serapin mungkin. Kalau terlalu tebal kita kurangi kapasnya. Wah, ini kapasnya terlalu banyak. Ya, kurangi saja. Orangnya boleh ya, kita buat lagi ya. Nah, ini dari ranting
Salimte. Di Jawa itu ada istilah takeaway. Yang limbing dewe. Nah, untuk ini namanya korentan, jangan salah namanya. Kalau beli di alat kesehatan ya, di alat kesehatan. Kalau di toko bangunan tidak ada. Ini alkohol 95%. Terlalu berat. Ya, ini juga jangan sampai netes-netes ya, karena nanti kalau netes ya apinya sampai di situ. Kalau di Semarang namanya korek ya. Ya, masuk keluar. Nah, kita mungkin kapin dulu. Kalau ini masih oke lah. Kita mau angkatkan tambah strong sedikit boleh. Nah, ini seperti ini. Sampai merah, kalau tidak merah ya jangan dipaksa ya. Ditunggu sampai 1 jam misalnya. Kalau tidak merah memang tidak merah. Tapi kalau orang itu jadi merah ya alhamdulillah. Kalau tidak tidak apa-apa. Gimana Pak rasanya? Sakit ya? Strong ya. Tapi nyaman di sini. Oke. Jadi cuma kalian miring tulang belakang kemudian di sini. Di sini memang enak sekali kalau kita bicara kenyamanan pasien itu di sini harus. Jadi bahkan kalau pundaknya yang diambil itu kayaknya kurang. Ya, ini biar tidak jadi hitam kita matikan dulu. Nanti kita semprot lagi. Cara mematikannya perhatikan. Kalau kita posisi begini, nanti masukannya begini, kita kepanasan. Kan iman-iman tangannya ya. Nah, kita lepas dulu, baru kita masukkan dulu. Nah, begitu ya namanya. Kita semprot lagi. Karena kalau jadi itu berarti yang terbakar kasarnya. Alkoholnya sudah habis. Oke. Baru kita cari titik-titik yang tadi, yes point-nya tadi. Sini Pak ya tadi ya. Ini ya, kanan kiri ya. Kanan kiri ya. Bawah. Apa ya? Sini. Sama sini. Ini ya. Nah, kita juga bisa melakukan perabaan. Di sini memang lebih kenyang daripada sini ya. Yang kontrol yang kiri apa yang kanan? Dua-duanya. Adil berarti Pak ya. Di Semarang itu kecap ya. Gimana? Alatnya? Ini. Ini bekam api namanya. Kan pakai alat itu. Gimana itu? Alatnya lain. Iya, bekam basah sama namanya. Licin. Ngambek dia. Bul. Makanya kan Basah. di kota itu ada berat banyak. Nah, kita cari tadi yang memang bermasalah langsung aja di komisi ini. Kalau memang kurang kuat apinya nanti kita bisa. Tidak usah, dia nyedot sendiri. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Cepat ya, masuk, keluar. Ini kalau di luar berarti untuk relaksasi ya. Dan orang Cina selalu mengatakan kalau angin memang sangat bagusnya dengan kok, bukan dengan tusuk jarum. Terlepas. Ya begitu, kemudian bisa ditahankan seperti ini. Udah ini udah. Sebentar.
Sama, tenang aja, Bapak tenang aja. Udah pakai AB udah. Gimana rasanya? Hangat apa enggak ini? Hangat enggak? Ya, begitu ya. Terasa. Kita tunggu maksimal sudah 5 menit. Ya, kalau kelamaan nanti juga tadi terjadi proses hipoksia yang tidak lama, nanti yang terjadi malah orang Jawa bilang jarang itu pegel-pegel. Kalau kita habis olahraga, kalau diporsir kemudian ototnya pegel-pegel kan begitu. Pegang nabi seperti ini saja. Dan nanti poin-poinnya tergantung tadi. Yang penting ada ototnya. Jadi misalnya orang sakit bahunya, maka ditanya orang sakit bahu bisa jadi sakitnya itu ada yang di sini, ada yang di sini yang sakit, ada yang di belakang sini, ada yang malah yang di depan sini. Maka suruh menunjukkan sakitnya di mana. Nah, nanti kita kok. Biasanya nanti juga yang bermasalah itu lebih hitam. Gimana? Berapa lama? Sama 5 menit. Bisa di depan nggak? Gimana? Bisa di depan nggak? Di depan bisa. Bagian sedepan. Bisa. Cuma kalau di depan ya hati-hati. Biasanya penghisapannya dengan ada jangan buat pulang. Nanti ususnya keluar. Iya. Tetapi hampir mayoritas yang namanya kapling itu selalu di belakang. Ya, tadi kan sudah ada jelaskan filosofinya karena memang yang area-area yang selalu diperbaiki itu ini untuk kesegaran tubuh ini semua. Kalau jantungnya bengkak, ya nanti dilihat dulu kalau memang nanti nadinya kuat tentang dikeluarkan darahnya. Tapi kalau nadinya lemah, tapi sering bengkak, cukup bengkak lagi sama bosan. Misalnya jantung bengkak, kemudian dia tapi juga sering bengkak, berarti lemah dia itu mengecil. Ya, makanya kan kasus itu memang tidak sama ya. Makanya nanti di datanya kalau kita nanti sudah sama pengetahuannya, teman-teman kalau konsultasi itu harus selalu melampirkan lidah. Cukup lidahnya aja, wajahnya nggak usah foto lidah. Jadi kita harus merahasiakan identitas pasien juga ya. Jangan di-upload ya, ini wajahnya siapa. Lewat rumahnya rekam api itu tergantung nama sebentarnya masukin api. Nah, tergantung itu sama tergantung besarnya api. Makanya kalau ini nanti tadi ya awal-awal alkoholnya masih banyak, apinya besar sudah banyak kuat. Nah, kira-kira sudah cukup, nanti kan kita buka. Ya. Kita buka seperti ini boleh. Tapi misalnya kurang bisa atau terlalu kuat datanya ya kita dimasukkan. Ya. Caranya seperti ini. Kita diulang pada titik yang sama. Nah, ini kita kasih jeda waktu sebentar biar sirkulasi darahnya masuk lagi ke sini. Ya. Nanti baru kita total. Ya, titiknya sama. Kalau titiknya beda nanti formasinya sudah. Tapi digoreng, nanti juga ini formasinya apa nih? Jadi mana itu kan? Nah ini kan juga langsung diulang kita siapkan lagi kita ulang. Berapa kali Pak? Maksimal 5 kali, jangan banyak. 3 boleh, 4 boleh. Kalau kita buat SOP ya maksimal 5 kali. Buat standar pelayanan. Jadi kalau video ini kan yang melakukan siapapun harus sama. Yang melakukan Mbak Gina sama, yang melakukan Mbak Cepi sama. Jadi siapapun yang terapi di klinik harus diperlakukan sama. Kalau bukan ya standarnya misalnya 11 kop ya semuanya 11 kop. Ya itu ya. Dari bekasnya itu bisa ketahuan nggak indikasinya apa gitu? Kalau indikasi kita tahunya cuma ketidaklancarannya. Jadi misalnya orang seperti ini, ya ini berarti daerah ini lebih tidak lancar darahnya. Itu kalau secara tradisionalnya. Atau bahasanya stagnasi atau swei, yang bilang swei.
tergantung dari tadi, tergantung dari kekuatan ininya, sedolannya, dan tergantung dari kulitnya. Kalau kulitnya lemah ya bisa melepuh. Ulang ya. Masih herbal apa? Makanya apa? Obat herbal ya, tergantung nanti sakitnya kan. Yang dirasakan nanti kan sakit tinggal, makanya nanti obat-obatannya. Kalau Indonesia ya sapi Jawa lempuyang itu bisa, sapi Jawa plus lempuyang. Kalau Cina ya beda lagi, bisa pakai tung situan macam-macam. Atau akar paku simpai.